Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina binicmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua IKM dan juga para pengurus, juga Bapak, Ibu yang saya hormati semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya bisa hadir untuk bersama-sama membahas beberapa hal yang mungkin abnormal gitu ya. Kalau Pak Ustadz Koko biasanya berceritanya tentang surga dan neraka biasanya ya, karena bidang keilmuannya itu gitu. Kalau saya ya mengisi dunia gitu ya, karena bidang keilmuan saya sebenarnya adalah di biologi Ibu Bapak ya. Dulu juga pernah waktu acara apa ya dulu di situ, acara namanya bukan dulu ya, beberapa tahun yang lalu gitu. Alhamdulillah sekitar kurang lebih hampir 10 tahun, enggak 10 tahun, 8 tahunan lah bersama ibu-ibu ya tiap hari Senin. Dan yang saya bawakan memang terkait dengan kebiologian dan juga agama gitu. Baik ibu dan sekalian, terima kasih kesempatannya. Saya hari ini tidak bermaksud menggurui karena tentunya ibu dan bapak adalah guru-guru saya. Saya akan menyampaikan tentang kesehatan reproduksi dan rumah tangga dari kajian salah satu kitab yaitu Qurratul Uyun, dan ini adalah salah satu kitab yang digunakan oleh para salafi untuk memandu bagaimana dalam rumah tangga begitu ya. Moga-moga sih ada manfaatnya gitu. Oke. Kalau kita cermati di sini, yang pertama bahwa tujuannya diadakannya syariat pernikahan itu adalah ada petani, ada sawahnya. Itu bahasa yang sangat luar biasa begitu. Bahwa perempuan itu walaupun dibahasakannya ladang, tapi tidak akan menghasilkan padi yang bagus kalau petaninya tidak punya ilmunya, tidak punya kemampuannya, dan tidak melaksanakan ilmunya. Jadi tahun-tahun ini banyak sekali orang yang menyatakan bahwa berita ya, beberapa kabupaten tingkat perceraian sangat tinggi begitu. Dan penyebabnya adalah ternyata sangat unik. Penyebabnya adalah perempuannya itu diangkat menjadi pegawai negeri. Jadi ada uang abang di saya, nggak ada uang abang ditendang. Itu yang kejadian gitu. Kenapa tidak menyalahkan juga? Karena lingkungan mengarahkan ke situ. Hedonis itu menyatakan bahwa kesenangan itu nomor satu. Jadi lamun perempuan dari make up itu bukan perempuan kan? Padahal sekarang banyak perempuan jadi-jadian yang make upnya itu setebal bisa 1 cm mengalahkan perempuan, mengatakan life is beautiful, hidup itu adalah cantik. Sampai disuntik hormon dan alat kelaminnya itu bukan begini, tapi tiap hari begini karena tidak pernah hidup. Jadi kalau ada perempuan jadi-jadian, si alat kelaminnya sebelum dipotong itu tidak pernah hidup tiap harinya itu. Jadi bapak-bapak, tanda nih bapak-bapak masih perkasa. Kalau pas bangun tidur, itunya bangun. Si ujangnya bangun, itu tandanya bapak-bapak masih perkasa. Tapi kalau pas bangun masih kena tidur gitu ya, tidak pernah bangun, itu jaman subuh biasanya. Tapi apakah selesai di situ? Tidak juga gitu ya. Jadi akan diperoleh padi yang bagus kalau sawahnya itu subur, petaninya punya ilmunya dan diaplikasikan ilmunya. Begitu. Jangan berharap buah padinya bagus kalau padi yang ditanamnya juga tidak bagus. Ayat ini sangat luar biasa. Dalam kajian biologi dikatakan bahwa seringkali suami marah-marah kepada istrinya gara-gara anaknya keluar laki deh. Coba lagi yuk, laki-laki. Coba lagi yuk, laki-laki. Lebih kali diceraikan, bahkan tidak sedikit yang diceraikan istrinya.
gara-gara anaknya pengen perempuan yang keluar laki-laki, ataupun sebaliknya. Padahal yang menentukan itu adalah petaninya. Makanya Allah menganugerahi kromosom itu X atau Y pada laki-laki, perempuan itu XX. Jadi kalau yang keluarnya laki-laki berarti yang membuahinya yang Y. Kalau perempuan lagi yang membuahinya adalah X. X dengan X berarti perempuan, gitu. Jadi di sini menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa ayat ini sangat tegas. Tidak mungkin ada anak yang bagus kalau petaninya tidak bagus, gitu. Ayeuna anaknya tidak soleh, kata suaminya, "Oh, udah gara-gara kamu namanya gawe di imah teh. Saya makan capek cari nafkah. Saya mah sarenganan yang tujuh Ustaz Bokoge jihad niangan teh. Ari budak ceuli unggal jam unggal menit." Suami tahu tidak? Gitu. Maka berarti harus ada kedua-duanya. Tidak mungkin padi setelah ditanam itu tumbuh dengan bagus kalau petaninya tidak mulus. Orang Sunda bilang ceblur, ceblur ditinggalkan. So, ibu yang tahu ya di sawah, pohon padi antepkan aja sampai berbuah. Kira-kira subur dan bagus atau ditumbuhi berbagai macam gulma? Ayo jajabuan, orang Sunda bilang. Ada eceng, nusok di loteh, eceng gondok, eceng dan berbagai ecengnya. Ada juga berbagai tanaman yang lainnya, eceng ikan dan sebagainya. Otomatis kalah dong itunya. Jadi artinya kalau tidak mungkin ari lain pun payung Gusti Allah mah, anak lahir soleha, anak lahir soleh, anak berbakti kepada orang tuanya, kalau orang tuanya tidak memupuk bersama-sama. Aku jihad, kalau saringkana jihad fisabilillah, bawanya harta yang haram, dibawa dong ke rumah, dimakan oleh anaknya, anak istrinya, kemudian menyalahkan anak kepada istrinya, tah kamu kabeh terus ngurus anak teh. Tuh, tinggali buat anak tetangga mah hafal Quran, kepada pesantren anak orang, istri tinggal ini. Ari kakang aman namanya. Kakang terang teh budak ngamuk ngapoe. Nah, jadi di sini ini adalah sebuah gambaran yang luar biasa bahwa tidak mungkin padi akan menghasilkan bulir yang bagus kalau petaninya tidak punya kompetensi. Maka dikatakan di dalam surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, yang sering kali dijadikan dalil oleh kaum laki-laki adalah bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Padahal di situ figur sudah menjadi figur laki-laki yang sempurna atau belum? Sudah selalu berusaha untuk menjadi figur pemimpin yang sempurna atau belum? Makanya qawwamah disebutnya, kepemimpinan. Ketika istri, misalkan suami datang dari luar kota, istrinya lagi haid, wah kamu mah tidak pengertian sama suami teh. Ipan aja samiatna asal ulah kadinya we mangga nu lain nama terserah, mau grepe-grepe dan lain sebagainya terserah. Yang penting mah tidak satu lubang itu. Ku ibu teh pasang celana dalam, pakai softtek, pakai lakban sing kuat gitu. Yang sisanya mah terserah mangga teh. Gaya naon cek ibu-ibu sana mah karopean. Mangga apapun, tapi jangan yang satu itu. Yang sering atau satu genap sama jangan berpikir itu. Berpikirnya mau nggak sama-sama mempertahankan keindahan rumah tangga. Karena banyak istri kemudian lebih tinggi daripada suami dalam penghasilan, akhirnya suami menjadi nomor sekian. Jadi ada uang abang saya, nggak ada uang abang itu. Ini nanti kita akan jelaskan lagi gitu. Nah, ini adalah isi dari pertemuan sebenarnya agak gimana gitu, tapi memang ini adalah ilmunya. Ini yang disampaikan di dalam kitab tersebut. Apa itu nikah, beberapa hal positif, hal yang diupayakan dalam nikah, mencari waktu untuk berhubungan seksual itu waktunya kapan, sekitar penyelenggaraan nikah harus bagaimana, tata krama harus berhubungan seks seperti apa, begitu. Ada. Kenapa? Ini diajarkan agama Islam. Ibu, tidak semua laki-laki itu sempurna, tidak semua laki-laki itu normal. Ada juga laki-laki yang
sadomasokis. Ibu bapak terang sadomasokis? Sadomasokis itu seorang laki-laki yang akan menikmati gaya seksual kalau sudah menyiksa dulu istrinya sebelum berhubungan intim. Jadi perangkatnya selalu di dalam sebuah kotak. Di situ ada pecut, di situ ada gelang yang bentuknya seperti cucuk. Bahasa Indonesia. Duri. Nah, sebelum berhubungan intim, kalau suaminya itu dipecut dulu, istrinya diborgol ke tiang betul tiang kasur kayak untuk keindahan. Ini mah buat ngeborgol istrinya. Dia pecut dulu sampai merintih. Setelah merintih berdarah baru dia berhubungan intim. Itu ada yang sadomasokis seperti itu. Jadi kalau misalkan ada suami tukang nyarekan tukang masean wah gaplok sospol sosoromat popolotot gitu nya Pak istrinya nanti. Nah itu perlu diperhatikan apakah istri tersebut suami tersebut normal atau tidak. Itu yang paling sadisnya. Tapi ada juga suami yang kalau berhubungan intim itu sehari bisa sampai 5 kali. Ada di kampus itu pernah ada salah satu mahasiswa S2. Beliau itu berkata bahwa kalau udah jam 10-an dia tuh uring-uringan. Aduh gitu. Kemana? Saya izin dulu ya, pulang dulu. Karena dia itu harus berhubungan intim sehari seperti makan obat. Sehari 3 kali. Sampai dia melarang istrinya itu bekerja. Ada yang seperti itu? Ada. Jangan kira tidak ada. Ada juga yang berkeyakinan yaitu laki-laki yang tidak pernah hidup. Jadi istrinya tergantung kan? Ada juga yang seperti itu kalau yang juga. Hari ibu masih kena menakan bapak seminggu 2 kali, mah alhamdulillah minimal berarti sehat, gitu. Nah di sini dijelaskan bagaimana tata caranya. Sebenarnya saya ingin menjelaskan tapi udah bingung ya. Bagaimana posisinya, bagaimana memasukkan, bagaimana bingung lah. Nanti aja kalau ada pertanyaan dari bapak baru saya bahas ya. Wah ini tema-temanya tentang posisi mencapai puncak kenikmatan. Bagaimana boleh enggak kalau oral saya, boleh enggak kalau misalkan tadi ya oral saya atau ibu bilangnya karaokean, boleh enggak gitu. Boleh-boleh saja kok. Tapi ingat gosok gigi heula. Kenapa? Ibu bapak mahasiswa kami pernah KKN di suatu wilayah, anak-anak ada hampir 80% itu punya penyakit paru-paru melahir coba. Setiap anak yang baru lahir itu kena penyakit paru-paru. Diselidiki tak oleh anak-anak dari kampus itu ada apa dengan berbagai pertanyaan. Ternyata kesimpulannya adalah bapak-bapak sebelum tidur harus gosok gigi dulu. Mikirnya, Jadi ternyata karena perempuan itu, seorang istri itu boleh dinikmati oleh suami dengan berbagai cara kecuali ke dubur, maka tidak sedikit suami yang kemudian dia mengemut puting susu istrinya padahal sedang menyusui. Akhirnya karena bapaknya perokok, di situ ada nikotin yang sangat dominan, ngadeg, bangun tidur anaknya oe digantikan posisinya oleh anaknya, atau nikotinnya sedot oleh anaknya, sehingga hampir 80% bayi yang lahir di situ kena penyakit paru-paru. Jadi boleh, tapi ya itu jaga kesehatannya, jangan sampai kebersihannya itu dinomorsekiankan. Makanya dalam agama Islam wudu dulu, gosok gigi dulu, pakai wangi-wangian dulu. Iya mah bau 7 rupa, mending mau 7 rupa pakai kembang 7 rupa. Iya mah nyampe sana, nyawa banget. Ngaliwat ke tempat sampah, bawa sampah, hari datang harus terbuat demi sakit. Makanya dalam agama Islam di sini ya dalam tata keramanya harus bersih dulu, harus rapi dulu, supaya apa? Ketemu itu sudah wangi, semerbak, ada gairah. Nah ini juga di sini juga dibahas bagaimana setelah udah beres 1 kali, pengen yang kedua kali bagaimana? Kalau pengen baca detail banyak di online ya ibu bapak, cari searching kitab Qurratul Uyun plus terjemah PDF Kak Mangga baca, kantor baca. Abi bingung menjelaskannya di rumah. Pokoknya kalau pengen tahu gaya dan sebagainya di situ ada. Karena itu panduan dari para ulama
dibakukan supaya antara suami dan istri saling menghormati. Yang sering itu pikirnya adalah suami menghormati istri, istri menghormati suami. Jangan sampai karena suami berdalih baru pulang dari luar kota, lama-lama kemudian istrinya dipaksa, istrinya belum apa-apa, entah sandai pak, enggak, tidak lupa enggak sandai, enggak, pak, enggak enggak. Itulah yang disebut dengan KDRT secara mental. Jadi istri nama can naon-naon, suami nama enggak saya bobo deui. Nah ini yang disebut dengan KDRT mental. Karena seks itu adalah kebutuhan dasar. Kalau suami belum bisa memaksimalkan gairah istri, jangan dulu mulai. Kumaha carana? Mangga eta mah. Ada yang dengan tangan, ada yang dengan oral, ada yang dengan bisikan-bisikan, ada dengan cumbuan dan sebagainya. Hanya ibu dan bapak yang paling tahu. Makanya perempuan harus bilang, pah belah dia, pelah belah dia, pah belah dia. Itu teh adalah kode-kode antara suami dengan istri yang harus diungkapkan. Jangan sampai istri teh amak-amakan ka suami gara-gara istri macan aung-aung, suami geus wareg mantep. Karena kurang komunikasi, karena ternyata kata seksolog, perempuan itu hari demi hari itu berbeda dari seksualnya di belah mana yang paling dia kuat gitu. Ada kadang di bagian sini, ada kadang bagian sini, ada kadang bagian sini dan berbagai bagian yang lainnya. Jadi tunjukkan, karena suami tidak tahu badannya, maka tunjukkan di mana dia harus memberikan disebut dengan foreplay gitu. Ya, pendahuluan itu. Ya, di sini sangat banyak sekali materi-materi itu, tinggal ibu tanyakan kalau mau ditanyakan. Nah, ini saya sajikan. Jadi ini bukan tulang, bisi ibu naros, papa area teh tulang, sanes teh otot. Penis ini adalah otot. Tapi otot ini sangat unik. Kalau ada gairah seksual dia akan dimasuki dengan darah dan jantung berdetak, kemudian dia bangun. Makanya ada orang-orang yang menggunakan obat penguat. Tapi pun bagi bapak-bapak, entong kabita hoyong diperbesar, hoyong pakai obat-obatan yang berlebih, karena ternyata itu akan membuat bisa jadi disfungsi ereksi. Ibarat balon, kita tiup terus tiup, bukannya makin gede, malah pecah. Sedangkan pada bagian situ, itu pembuluh darah itu bersekat-sekat. Nah kalau pecah salah satu titik saja, maka kiamat sugro pun dimulai, karena tidak akan pernah bisa lagi ereksi, gitu. Jadi yang harus dipikirkan adalah, terus kalau ayuan lamun berhubungan intim sehari 5 kali atau tiap hari habis spermanya nggak akan, karena laki-laki mah tiap hari diproduksi, cuman matangnya per 33 hari. Per 33 hari matangnya. Maka yang paling normal adalah berhubungan intim itu ya seminggu 2 kali, bukan tiap hari. Karena kalau tiap hari yang keluar hanya semennya saja, cairannya saja. Nah, di sini jadi walaupun kakek-kakek usianya 70 tahun, kalau seger bugar maka dia akan punya keturunan. Asal yang dinikahinya adalah yang masih subur. Ada ini di mana? Karena laki-laki mas sampai usia saya ngobrol dengan tukang cukur yang sebelah situ tuh, kakeknya itu menikah itu sampai 11 kali, dan sampai kakeknya pun gagah perkasa begitu. Cuma dia 11 kali baru lagi alhamdulillah ya. Nah, kemudian punya istri yang muda, punya anak lagi usia sampai 10 tahun. Karena laki-laki itu terus diproduksi di sini di dalam testis. Makanya kalau waktu kecil pakai celana, pakai seleting, kan di rumah belum ada selempat ya. Kejepit sama selempat, sama seleting, sakitnya luar biasa. Karena di sini adalah pusat peradaban, pusatnya produksi kehidupan bagian situ, testis itu. Kalau sudah diproduksi mulai matang, maka ke sini, simpan di sini beberapa hari.
Kalau sudah matang di sini, baru ketika ada ejakulasi, mau ada kelangsungan seksual, maka akan keluar. Jadi dari sini, kan dari sini ya, di sini produksinya, di sini teh per produksi teh 450 juta per sekali produksi. Di sini disimpan ke epididymis, kemudian dia bergerak ke sini. Kalau ada serangan seksual lewat sini, nah kemudian di sini dikasih cairan, disebutnya cairan semen, bukan semen. Semen mah kan bangun, semen. Nah nanti dia akan ke sini, maka cairan semen inilah yang akan keluar terlebih dahulu ke sini, kemudian keluar untuk membersihkan sisa-sisa urin. Begitu. Makanya ada yang mengatakan bahwa yang namanya sperma itu najis. Kenapa? Karena sebelum sperma ini keluar, ada semen dulu dan semen mendorong sisa-sisa air pipis di sini. Makanya kalau anak laki-laki habis pipis, diajarkan mereka cara membersihkan itu diurut sedikit, agak diurut bagian bawahnya supaya air pipis itu keluar semuanya. Tidak, bahasa Jerman namanya nyamprung. Jadi tidak tersisa di sini begitu. Gitu. Nah, kemudian barulah sperma itu dia keluar ke sini begitu. Nah, jadi ketika ayo cenah aya tuh katanya cenah ada yang disebut dengan apa ya? Suka mengalami kanker prostat. Nah, di sini kanker prostat. Kanker prostat itu bisa diakibatkan satu, kurang minum. Driver unggal poe kan ini kurang minum. Ini digempet terus kedudukan terus. Jarang bergerak begini. Nah, akhirnya di sini terjadi pembengkakan, kurang air, garing. Akhirnya kemudian terjadi di sini kanker prostat di sini. Terlalu sering dipakai juga, ya namanya juga alat ya, terlalu sering dipakai juga sehari 5 kali gitunya. Ya bisa juga itu mengakibatkan karena produksi hormonal itu tidak normal, terlalu banyak, terlalu sering dipakai ya aus juga begitu. Nah ini kesini kemudian baru keluar ke sini. Kemudian kita lihat di sini, laki-laki itu bagian ujung kepalanya itu disunat ya, disunat bagian kulupnya dicopot gitu. Ternyata bentuknya seperti panah itu berpasangan dengan bagian pada laki-laki, pada perempuan. Jadi pada laki-laki ini suatu hal yang normal, suatu hal yang baik, dan ini berkaitan dengan bentuk daripada alat reproduksi perempuannya. Jadi alat reproduksi perempuan itu, kalau laki-laki itu tadi bentuknya seperti panah, kalau pada perempuan di sini bergerak, ada gerak-geraknya, jadi nyambung gitu, kayak gergel-gergelnya. Nah yang harus kita syukuri adalah perempuan itu segede gini, paling juga 10 cm, tapi pas hamil bisa ngegedean, dan pas keluar bisa ngeluarin bayi. Dan subhanallahnya lagi, balik lagi ke semula. Ya kalau tidak sama seperti ketika perawan, jangan salahkan perempuan, karena itu mah bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita nikmati, kita syukuri. Jangan pernah salahkan perempuan, karena perempuan juga kalau pengen ya pengen seperti ketika sedang perawan aja, tapi kan kenyataannya tidak. Yang namanya sudah keluar sekian juta sel saraf itu putus ketika seorang perempuan melahirkan. Nah itu, jadi ini yang harus diperhatikan. Tapi di sini ada ovarium. Ovarium itu perempuan itu ketika keluar, ketika lahir itu sekian ribu, tapi ketika menjelang dewasa cuma tinggal 500. 500 itu keluar tiap bulan paling 1, paling banyak 3, kecuali yang hamil kembar 11, 17 itu mah sengaja sel telurnya dipanen supaya dia matang. Kemudian ketika sperma masuk ke situ 450 juta, maka dia akan dibuahi di situ. Kalau sudah dibuahi, maka kemudian akhirnya ya terjadilah kehamilan begitu. Ya, ini adalah pada bagian alat reproduksi perempuan, dan ini adalah bagian yang silakan dieksplor karena itu adalah bagian daripada hak suami dan istri. Yang tidak boleh adalah pada bagian anus ini, gitu. Nah, ini yang menjadi pusat kita, penyadaran kita semuanya. Di sini dikatakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah figur pemimpin bagi perempuan. Nah, yang sering kali dilakukan atau diambil adalah bahwa laki-laki adalah pemimpinnya saja, sudah titik.
perempuan sebagai pihak kedua, sebagai pihak penderita. Padahal dengan menggunakan kata huruf fa di sini, ini ternyata maka atau oleh sebab itu. Jadi di sini dia memberikan gambaran bahwa walaupun kalimat sebelumnya itu sudah sempurna, tapi ada kaitan dengan kalimat berikutnya, dan itu saling sebab akibat, hubungan sebab akibat. Maka dari itu kata Ibnu Ashur mengatakan bahwa yang pertama, dikatakan qawwam itu atau qawwamah itu bahwa keselamatan bahtera rumah tangga itu bergantung pada suami. Artinya bahwa kalau tadi petaninya itu bagus, akan bagus hasilnya. Kalau petaninya buruk, tidak punya ilmu, maka jangan harapkan anaknya pun memiliki kualitas yang bagus begitu. Dari segi makanannya, dari segi mentalnya, dari segi cara cara pendidikannya, cara komunikasinya. Maka psikolog mengatakan bahwa kalau anak baru lahir, maka dekatkanlah dengan ibunya terlebih dahulu. Setelah usia pra-operasional, kemudian dekatkan dengan bapaknya. Kemudian berikutnya kedua-duanya. Artinya harus berimbang begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah berikan kelebihan pada laki-laki dalam beberapa hal untuk menegakkan qawwamah di rumah tangga. Maka ba'duhum ba'do bima faddola ba'duhum ba'do. Jadi telah diberikan kelebihan antara satu dengan yang lainnya. Istri punya kelebihan, yaitu bisa mengandung anak. Suami punya kelebihan, bisa membuahi sel telur yang ada pada istri. Maka suami harus tahu ilmunya. Oh, kalau istri saya siklus menstruasinya 28 hari, 28 hari itu 7 harinya adalah menstruasi, berarti ada masa suci 21 sampai 23 hari. Begitu. Rata-rata 20 sampai 21 hari masa bersihnya, masa sucinya. Oh, berarti kalau menghendaki keturunan, maka lakukan berhubungan intimnya pada hari ke-12 sampai 16 pasca haid. Jadi masa subur disebutnya. Oh, Taiwan cina ada beda-beda, cina istri abimah, benten-benten masa ina. Maka lakukan seperti yang disebut, yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Apa? Dalam Al-Quran disebutkan bahwa beliau adalah orang yang senantiasa memuliakan tamu yang datang dan senang menjamu tamu tersebut dengan jamuan yang paling bagus. Di situ digambarkan diberikan daging sapi muda, dan orang di sana ketika ada tamu diberikan suguhan daging sapi muda, artinya itu adalah tamu yang sangat dihormati. Jadi kalau kita mau dalam keluarga belum punya anak, maka rajin-rajinlah mendatangkan orang ke rumah untuk dijamu dengan sebaik mungkin, dengan bahasa yang bagus, dengan makanan yang bagus, plus usaha. Usaha itu apa tadi? Yaitu melakukan hubungan intimnya antara hari ke-12 sampai hari ke-16 pasca haid, yaitu pada masa subur. Kemudian yang lainnya ada juga beberapa kebiasaan, yaitu ketika misalkan hari suburnya adalah besok, maka 2 hari sebelumnya itu perempuannya itu mengkonsumsi susu kuda liar seperti itu dan suaminya. Nanti kemudian misalkan besok adalah saum, maka saum, kemudian besoknya berhubungan intim. Beberapa eksperimen menghasilkan hasil yang luar biasa, akhirnya punya keturunan begitu. Jadi tetap di sini qawwamah itu harus ada pada suami. Jadi luhur-luhur penghasilan istri yang harus dihormati adalah suami. Tapi suami jangan congkak menjadi seorang pemimpin kalau belum bisa menjadi figur seorang pemimpin. Artinya bahwa akan ada penghormatan dari istri kalau suaminya menghormati istrinya. Akan ada penghormatan doa yang terbaik ketika kita para suami berangkat dari rumah. Istri itu melihat, saya selalu menyampaikan ke ibu-ibu, lamun bapak-bapak berangkat teh toong plong lebih ke kalungit atau wajah nate sebagainya. Berdoakan, ya Allah, si beb teh berangkat kerja, ya Allah, moga-moga sehat, jangan tertarik oleh wanita yang lain. Ya Allah, moga-moga rezekinya banyak. Ya Allah, dan sebagainya. Tapi kan kak les sebenarnya. Iya mah, Pak, ini
Kemana? Kerja? Oh, kali waduna nya. Awas bonus tak udah nya. Berarti istri nama di mana? Istri nama di kamar mandi. Suami hari ini teh teu meunang barokah aja. Karena istri oge menyepelekan keberangkatan suami. Artinya, yuk kita bersama-sama gitu. Yang ketiga, qawamah adalah kepemimpinan, pengurusan, pendidikan dan pemberian nafkah, kepemimpinan. Di mana-mana yang namanya pemimpin POPO. Di pojok, di lebok orang Sunda bilang POPO. Di mana-mana juga tidak ada suami yang sempurna. Ada bagi Rasulullah SAW. Rasul lagi pernah disampaikan. Rasul pernah, ya udah jangan bilang-bilang, aku tidak akan lagi ke sana. Sampai Allah engkau mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan. Arti komo orang. Jadi artinya ada komunikasi. Kepemimpinan itu harus selalu dibina. Makanya dalam beberapa kasus seringkali ada refleksi. Jadi setelah dilakukan project misalkan 1 minggu, seminggu sekali datang ke rumah, maka di situ ditanya kepada istrinya, "Mah, apa yang terjadi selama 1 minggu?" Anak-anak ditanya, "Nah, apa yang kamu perlukan hari ini?" "Liburan." Berangkatlah liburan walaupun hanya jalan-jalan ke tetangga dan sebagainya. Jangan atas nama diri kita adalah penghasil uang, jangan atas nama kita adalah penguasa rumah, kemudian rumah kumaha aing. Tidak. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang senantiasa dia melakukan pengurusan, pendidikan, pemberian nafkah. Pemberian nafkah. Kita sudah melaksanakannya, memberikan nafkah ya, sabisa-bisa. Maka kalau sabisa-bisa, kok mau penyembuhan, yang harus dilakukan adalah apa? Figur pemimpinnya. Mohon maaf, Papa bulan ini uangnya segini, moga-moga cukup. Ulah kieu, mah gaji cukup kudu cukupnya. Pokoknya Papa mah angkat tangan sesisa nama. Tidak bisa seperti itu. Tapi sampaikan dengan baik, kemudian nanti akan muncul bahasa nya apa-apa, moga-moga cukup ya. Kalaupun kurang, moga-moga dari sisi berikutnya dari mana saja biar saya layak kasih. Kan enak daripada, karena banyak kasus perceraian diawali dari ketika suami memberikan uang, bahasanya cak putus gitu. Yang sesuai cukup cak itu ya, ada makna besar itu tidak bisa. Justru kita sampaikan, saat ini Papa mendapatkan rezeki segini, moga-moga cukup. Hayu, kalau kurang kita berjuang bersama-sama. Maka tidak sedikit perempuan yang mau berjualan dan sebagainya. Karena ada sisi lain otak perempuan, Ibu Bapak. Perempuan mah pelupa. Ada sisi pelupa, ada sisi bagian otak tertentu, saya lupa lagi nama bagian otaknya. Itu pelupa. Buktinya rajin nyeri ngalahirkeun teh. Tapi nahabet hamil deui. Nahabet ngalahirkeun deui. Coba. Lamun suami dinya nyeri biasa wah lebih ka ieu haur papangih sisi jalan ge. Perempuan itu ada sisi otak yang oleh Allah didesain lupa untuk kejadian-kejadian tertentu seperti melahirkan, trauma. Maka ada healing. Healing teh lain. Healing itu bukan ibu-ibu capek healing yuk. Enggak, healing itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk menghilangkan trauma. Misalkan pernah punya anak kemudian meninggal, nah trauma seperti itu kemudian dilakukan healing psikologi kajian. Jadi qawamah adalah kepemimpinan, pengurusan. Jadi kalau di dalam rumah tangga hancur, jangan salahkan istri. Berarti pemimpinnya yang tidak bisa mengurus rumah tangganya. Pendidikan, apapun yang terjadi, jadikanlah sebagai sumber pendidikan. Tidak punya uang, jadi sumber pendidikan, ngobrol, jadi sharing. Kenapa akhirnya pahnya? Oh, ngomongin Pak, saya teh jajan bakso bateuing ngeunanya. Udah bakso teh saminggo teh abdi teh bisa saminggo 3 kali 20.000, berarti 60.000 kali 4 berarti 140.000. Oh, ini lumayan listrik, mungkin mau aja jajan bakso. Tapi kalau ngobrol enak, tapi kalau kata suami, kamu udah jajan wae bakso, kok betul bayar listrik kok gitu, cabut itu PLN, kan itu enak bahasanya.
Tapi kalau pendidikan itu digunakan, semuanya ada solusinya, gitu. Bukan menjadi timbul masalah baru, perceraian dan sebagainya, atau pisah ranjang dan sebagainya, tapi justru solusi yang diberikan. Memberi nafkah, jelas. Ini harus kita sadari bahwa laki-laki itu wajib memberikan nafkah. Makanya uang suami, uang istri, tapi uang istri bukan di uang suami. Sok nararos bapak-bapak ibu-ibu Taiwan cenah kami ada atas senang dia kasih AA cenah. Ya boy ada uang itu. Taiwan cenah lamun atas abi dikasihkeun ka orang tua abi teu naon terus pengetahuan suami nya teu naon, tapi ku sabab rumah tangga mah pendidikan, komunikasikan ulah kieu mesti dibikeun kakara nyarita. Harus bilang, Pak, alhamdulillah dari gaji aku teh ya sambil dapat ini 500.000. Geus lama enggak ngasih ke si mama, boleh enggak aku transferin? Mana? Karena kayak bilang suami bilang, nyantong atau ke papa baik tadi papa yang sudah ada jajan, tak masalah hidup setunjuk. Geus mah merek henteu numboga istri ge ulah. Jadi di sini ada unsur kepemimpinan, leadershipnya, ada pengurusan, pendidikan dan pemberian nafkah. Yang keempat, suami harus memiliki tabungan kesabaran yang tiada batas atas perilaku istri. Dalam ayat yang tadi digambarkan ada istri yang durhaka. Ibu, bapak, tidak selamanya pasangan kita itu soleh atau soleha. Ayo dikatuheuleunan nama kadang-kadang. Ari istri kiai, aya dikatuheuleunan nama istri ajaman istri kiai, istri siapapun. Boro-boro istri Nabi we aya. Jadi jangan berharap bahwa istri atau pasangan kita itu sempurna. Pasti ada kekurangannya. Kalau kita menyadari ada kekurangannya, kita juga punya kekurangannya, tinggal sama-sama kekurangannya kita perbaiki step by step. Bukan selalu mencari kekurangan. Nyak dah kamu mau boros, nyak dah kamu tidak bisa mengatur keuangan. Tidak begitu. Tapi cik. Di mana kesalahannya? Cik barangkali kita tuh manajemennya di bagian mana kekurangannya. Kadang suka gini kalau saya kenapa ya uang kita udah habis pada dulu tanggal 30 pas dihitung ya kan bayar ini terus transfer ke sini terus nyangkes kuma Allah wa ayo di sini insyaallah dan betul ada karena sudah dijamin oleh Allah yang rumah tangga mah rezekinya akan diberikan begitu ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa yang namanya istri itu selalu penuh dengan kesempurnaan atau suami itu penuh dengan kesempurnaan. Di balik sempurna berarti ada kekurangannya. Gitu. Ya. Kemudian berikutnya adalah banyak perceraian karena lemahnya qawamah. Ini yang terjadi. Misalkan begini, ada keluarga punya istri punya anaknya itu laki-laki tapi perilakunya seperti perempuan. Ternyata ini juga diakibatkan oleh keluarga yang karena punya anak laki-laki terus sehingga pengen punya perempuan, akhirnya anak laki-laki tersebut dipakai didandani, kadang-kadang pakai rok, kadang-kadang pakai kerudung begitu. Nah, ini jangan sampai terjadi karena yang menyebabkan kasus banyaknya waria dan sejenisnya transgender itu bukan karena genetik, tidak. Kami di biologi sudah mempelajari bahwa tidak ada genetik yang mengarahkan semua laki-laki atau perempuan itu berubah menjadi transgender, tidak. Kalaupun ada patahan kromosom tidak mengakibatkan itu, tapi yang paling mengakibatkan adalah pola asuh. Bapak-bapak terlalu keras kepada anak perempuan, jangan salahkan anaknya jadi tomboy. Ada kalanya kayak layang-layang, diulur, ditarik, diulur, ditarik. Itu hal yang sudah diajarkan. Jadi banyak sekali keluarga itu kacau karena kurangnya qawamah atau kurangnya kepemimpinan di dalam sebuah rumah tangga. Begitu. Ya. Oke. Jadi kita berdoa ini moga-moga kita baca ya banyak sekali doanya. Moga-moga dimudahkan dalam urusan agama, dunia dan akhirat dan moga-moga kita termasuk orang-orang yang dianugerahkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Situ dulu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa secara praktis berkaitan dengan materi hari ini. Mangga, silakan. Mangga.